Jika saya tidak keluar dari pertandingan dengan luka atau memar, saya merasa tidak memberikan segalanya. Giggs swings it in. Vidic with the header. It's Nemanja Vidic. Vidic. He's got his goal. United surely have their. It's Vidic. Manchester United are back on track. Di dunia sepak bola, ada pemain yang dihormati karena tekniknya, ada yang disanjung karena gol-golnya, tapi yang satu ini dihormati karena luka-lukanya. Setiap benturan, setiap tackle brutal, setiap darah yang mengalir adalah bukti kesetiaan mutlak pada lambang di dadanya. Dia bukan sekedar bek, dia adalah tameng, dia adalah gladiator yang tidak pernah mundur bahkan sedetik pun. Bagaimana bisa seorang anak kecil dari zona perang menjadi simbol ketangguhan di Theater of Dream? Bagaimana luka, darah, dan rasa sakit justru membuatnya abadi dalam sejarah? Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang keberanian melawan ketakutan, tentang tekad yang lebih keras dari baja. Ini adalah kisah Nemanja Vidic. Dan percayalah, kamu tidak akan mau melewatkan sedetik pun dari ceritanya. Langsung aja kita simak kisahnya. Di sebuah sudut kecil di Serbia, di kota bernama Tetovo Užice, yang saat itu masih menjadi bagian dari Yugoslavia, lahirlah seorang anak pada tanggal 21 Oktober tahun 1981. Anak itu bernama Nemanja Vidic. Sebuah kota kecil, begitu kecil, hingga jumlah penduduknya bahkan kalah banyak dibandingkan kapasitas Stadion Old Trafford. Tapi di tengah kesederhanaan itu, tak ada yang lebih sederhana dari kehidupan Vidic kecil. Masa kecilnya adalah kisah tentang bertahan hidup. Yugoslavia sedang menuju kehancuran. Perang berkecamuk di seantero negeri, dan Tetovo Užice tidak luput dari kekacauan itu. Setiap hari, suara sirine, ledakan bom, dan tembakan adalah bagian dari kehidupan. Dalam satu momen yang tak pernah dia lupakan, sebuah bom meledak hanya 200 meter dari rumahnya, cukup dekat untuk mengguncang tanah di bawah kakinya. Dalam wawancara bersama 442, Vidic mengenang masa itu dengan nada tenang. Baginya, hidup dalam ancaman kematian adalah hal yang biasa. Tapi justru di tengah kekacauan itu, karakter Nemanja Vidic ditempa keras, kuat, dan tanpa kompromi. Dipengaruhi oleh sang kakak, Dusan yang lebih dulu menapaki jalan sepak bola, Vidic mulai menendang bola sejak usia 6 tahun. Bersama kakaknya, ia bergabung dengan tim lokal bernama Jedinstvo Užice. Bakatnya tidak tersembunyi lama. Pada usia 12 tahun, dia melangkah lebih jauh, bergabung dengan Sloboda Užice untuk menunjukkan potensinya. Waktu berjalan cepat, dan sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Red Star Belgrade, raksasa Serbia, satu-satunya klub dari tanah itu yang pernah menjuarai Liga Champions Eropa, datang memanggilnya. Meski dididik di Akademi Red Star, Vidic tidak langsung mencicipi panggung utama. Pada tahun 2000, dia dipinjamkan ke Spartak Subotica, tempat di mana karir profesionalnya benar-benar dimulai. Setahun berselang, dia kembali ke Red Star musim 2001-2002. Di bawah arahan pelatih Zoran Filipovic, Vidic mulai mencicipi atmosfer kompetisi level atas. Meski hanya bermain di beberapa pertandingan, namun musim itu berakhir manis. Red Star menjuarai Yugoslav Cup, sebuah suntikan untuk motivasi besar bagi Vidic muda. Musim berikutnya, 2002-2003, Vidic mulai mengukir tempatnya di tim utama, dan pada musim 2003-2004, dia sudah menjadi sosok sentral di jantung pertahanan Red Star. Bahkan di usia yang masih muda, dia dipercaya mengenakan ban kapten, simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar di pundaknya. Di musim itu, Vidic membantu Red Star meraih double winner, gelar Liga Serbia dan Piala Serbia. Dunia mulai memperhatikan bocah keras kepala dari Užice ini. Tak butuh waktu lama, tawaran dari luar negeri pun datang kepadanya. Spartak Moskow, salah satu klub besar Rusia, menebusnya dengan mahar 4,5 juta euro, rekor untuk seorang bek di Liga Rusia kala itu. Di Spartak Moskow, Vidic langsung menjadi tembok kokoh di lini belakang.
Musim pertamanya dia tampil solid dengan 28 pertandingan dan menyumbang 2 gol. Prestasi individu pun datang. Vidic dinobatkan sebagai pemain terbaik Serbia tahun 2005. Namanya kini bergaung ke seluruh Eropa. Di balik layar, seorang pria bernama Sir Alex Ferguson mengamatinya setelah 1,5 musim berseragam Spartak Moskow. Manchester United datang dengan tawaran serius. Pada 25 Desember tahun 2005, transfer disepakati dengan nilai 10 juta euro. Vidic resmi menjadi bagian dari The Red Devils pada 5 Januari 2006. Namun, jalan menuju Old Trafford hampir saja tidak pernah terjadi. Sebelum United datang, Vidic sebenarnya sudah setuju untuk bergabung dengan Fiorentina. Ia telah mencapai kesepakatan dengan direktur olahraga La Viola, Pantaleo Corvino. Bahkan Spartak Moskow sudah memberinya lampu hijau. Tapi takdir berkata lain. Fiorentina kehabisan kuota pemain non-Uni Eropa. Kesempatan itu pun lenyap. Dan saat itulah Ferguson masuk. Dengan ketepatan seorang master strategi, Ferguson membajak transfer tersebut, membawa Vidic ke panggung tempat dia akhirnya menjadi legenda. Debut Nemanja Vidic bersama Manchester United datang pada Januari tahun 2006. Sebuah momen kecil namun penuh makna. Vidic masuk menggantikan Ruud van Nistelrooy di semifinal leg kedua Piala Liga melawan Blackburn Rovers. Momen itu seolah menandai kelahiran seorang gladiator baru di Theatre of Dream. Namun kenyataan di awal tidak seindah dongeng. Vidic mengawali langkahnya di Liga Premier Inggris dengan penuh luka. Dalam 2 laga pertamanya bersama United, tim harus menelan kenyataan pahit. Kebobolan 6 gol, termasuk 4 saat dibantai Blackburn Rovers. Banyak yang mulai meragukannya, apakah bek dari Serbia ini benar-benar pilihan yang tepat. Tetapi Sir Alex Ferguson punya mata seorang pemburu. Dia tahu di balik penampilan awal yang goyah tersembunyi potensi seorang prajurit sejati. Dengan treatment khusus, Ferguson perlahan menempa Vidic. Bukan hanya membangun fisiknya, tapi juga membentuk mentalitasnya untuk bertahan di medan tempur Premier League. Waktu berjalan dan Vidic pun mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Meski bergabung di tengah musim, adaptasinya begitu cepat. Ia memahami taktik Ferguson, menguatkan tubuhnya, mengasah insting bertahannya, dan yang terpenting, membentuk ikatan luar biasa dengan Rio Ferdinand. Duet Vidic dan Ferdinand pun lahir. Sebuah kombinasi sempurna antara kekuatan brutal dan ketenangan elegan. Dalam waktu singkat, mereka menjadi tembok kokoh tak tertembus. Bukan hanya di Inggris, tetapi di seluruh Eropa. Dan dunia mulai mengakuinya. Inilah salah satu duet bek terbaik yang pernah ada. Pada musim 2006-2007, Vidic mencicipi manisnya trofi Premier League untuk pertama kalinya. Dan setelah itu, ia terus menjadi sosok vital, menjaga pertahanan United, seolah mempertaruhkan hidupnya sendiri. Vidic bukan tipe bek biasa. Dia adalah dinding hidup, keras, kokoh, tapi tackle-tackle kerasnya hampir selalu bersih. Fisiknya seperti tentara, tubuh tinggi besar, wajah sangar, mata tajam, penuh determinasi. Aura kehadirannya di atas lapangan cukup untuk membuat lawan berpikir 2 kali sebelum mencoba mendekatinya. Tackle-tackle kerasnya kerap meninggalkan bekas luka di tubuh lawan. Benturan dengannya terasa seperti menabrak tembok baja. Namun bagi Vidic, itu adalah bagian dari tugas suci, melindungi gawang, mempertahankan kehormatan. Dia bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga tak tergoyahkan secara mental. Tak peduli berapa banyak darah yang mengalir, berapa banyak luka yang menganga, Vidic akan tetap berdiri di medan perang. Karena baginya, 1 gol yang bersarang ke gawangnya adalah penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada hidung patah atau luka terbuka. Harga diri adalah yang utama. Hidung yang patah bisa Anda obati, tapi jika musuh membobol gawang tim saya, tidak ada yang mampu memperbaikinya, kata Vidic dalam wawancara bersama Daily Mail. Begitulah prinsip hidup seorang Nemanja Vidic. Di atas lapangan, dia adalah gladiator modern, berjuang bukan hanya dengan tenaga, tapi juga dengan kehormatan. Kerasnya karakter Vidic bukan hanya terlihat saat pertandingan, bahkan dalam sesi latihan. Ia tetaplah sosok yang tak mengenal kompromi.
Mantan rekan setimnya, Ben Foster, pernah mengungkapkan betapa mengerikannya Vidic dalam sesi latihan. Ia cukup tenang di luar lapangan, kenang Foster dalam wawancaranya dengan The Mirror. Tapi saat latihan, jujur saja, dia adalah pria yang mengerikan. Menurut Foster, Vidic memperlakukan latihan kecil seperti perang sungguhan. Jika kami main 5 lawan 5 dan saya berada di timnya, saya hanya bisa berharap kami menang. Karena kalau kami kalah dan dia merasa saya bisa lebih baik, dia akan marah besar dan mengejar semua orang, ungkap Foster. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan, bahkan untuk rekan setimnya sendiri. Karena bagi Vidic, setiap momen di lapangan, baik itu latihan maupun pertandingan, adalah soal harga diri, soal kehormatan, soal memperjuangkan lambang di dada. Dan mungkin itulah sebabnya dunia mengingat Nemanja Vidic bukan hanya sebagai bek hebat, tapi sebagai simbol keteguhan, keberanian, dan kehormatan sejati di dunia sepak bola. Kemampuan luar biasa Nemanja Vidic sebagai bek tidak pernah bisa dilepaskan dari satu sosok partner setianya, Rio Ferdinand. Kokohnya duet Vidic dan Ferdinand di jantung pertahanan Manchester United bahkan mendapatkan pujian dari legenda Sir Bobby Charlton. Dalam sebuah pernyataan, Sir Bobby menyebut keduanya sebagai pasangan bek tengah paling tangguh sepanjang sejarah Manchester United. Kami memiliki beberapa bek tengah luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi kedua pemain ini, Ferdinand dan Vidic, merupakan pasangan yang paling tangguh dari semuanya, ungkap Sir Bobby Charlton dikutip dari Dutch Football Times. Duet mereka bukan sekedar gabungan dua bek hebat. Keduanya membawa karakter yang saling melengkapi. Rio Ferdinand dikenal sebagai bek elegan, tenang dalam membawa bola, piawai membangun serangan dari belakang. Sedangkan Vidic adalah sosok sweeper sejati, agresif, berani bertarung, dan tanpa kompromi dalam duel-duel fisik. Secara sederhana, Ferdinand adalah arsitek dari belakang, sementara Vidic adalah benteng baja yang berdiri di garis pertahanan terakhir. Sebuah kombinasi yang sempurna, keindahan, dan kekuatan. Sejak musim 2006-2007, duet ini menjadi pilar utama di lini belakang MU dan bertahan hingga musim 2013-2014. Mereka membukukan lebih dari 150 pertandingan bersama dan hanya kebobolan 98 gol. Sebuah angka yang mencerminkan solidaritas yang luar biasa. Puncak kejayaan mereka datang pada musim 2007-2008. Saat itu Manchester United meraih double winner, menjuarai Premier League dan Liga Champions dalam satu musim. Di Liga, pertahanan mereka begitu kokoh, hanya kebobolan 22 gol sepanjang musim. Sebuah catatan yang hingga kini masih belum mampu disamai oleh para penerus mereka di Old Trafford. Luar biasa. Sangat kontras jika dibandingkan dengan pertahanan Manchester United sekarang. Memasuki musim 2008-2009, Vidic mencapai puncak performanya. Ia terpilih sebagai pemain terbaik Manchester United, pilihan supporter, dan bahkan masuk dalam nominasi pemain terbaik versi PFA. Di tahun 2010, kepercayaan itu mencapai level tertinggi. Sir Alex Ferguson menunjuk Vidic sebagai kapten Manchester United menggantikan Gary Neville, sebuah penghargaan yang menegaskan perannya bukan hanya sebagai bek, tapi juga sebagai pemimpin sejati di ruang ganti. Namun, semua kejayaan itu perlahan memasuki masa senja. Musim 2012-2013 menjadi musim terakhir Sir Alex Ferguson. Pelatih legendaris itu mengakhiri 26 tahun kepemimpinannya dengan hadiah manis, gelar Premier League ke-20 bagi Manchester United. Bersama Ferguson, Vidic dan kawan-kawan menutup sebuah era keemasan. Setelah kepergian Ferguson, kursi manajer diisi oleh David Moyes. Namun pergantian ini membawa perubahan besar bagi Nemanja Vidic. Musim 2013-2014, ia mulai tersingkir dari tim utama. Media-media ramai berspekulasi bahwa gaya bermain Vidic tidak cocok dengan instruksi Moyes. Tapi Vidic menolak klaim itu. Baginya keputusannya meninggalkan Old Trafford bukan karena perbedaan visi, melainkan karena tubuhnya sendiri yang mulai memberinya sinyal. Di akhir musim, Rio Ferdinand, partner setianya, juga memutuskan pergi ke Queen's Park Rangers.
Dan Vidic yang mulai akrab dengan cedera akhirnya menyusul untuk mengakhiri masa baktinya bersama Manchester United. Dalam 9 musim mengenakan jersey setan merah, Nemanja Vidic tampil 300 kali, mencetak 21 gol dan mempersembahkan 15 trofi, termasuk 5 gelar Premier League, 3 Piala Liga, 1 Liga Champions, dan 1 Piala Dunia antar klub. Sebuah karir yang nyaris sempurna. Ketika kontraknya habis, beberapa klub Inggris sempat mencoba meminangnya. Namun Vidic menegaskan satu hal, ia tidak akan membela klub Inggris selain Manchester United. Akhirnya tawaran datang dari Italia. Inter Milan menjadi pelabuhan barunya ketika usianya menginjak 33 tahun. Vidic sendiri mengakui bahwa keputusannya pindah ke Italia bukan karena masalah dengan Moyes. Dalam sebuah wawancara bersama 442, ia berkata, "Keputusan itu sudah saya buat sebelum David Moyes pergi dari klub. Saat itu saya merasa sudah waktunya untuk pergi. Saya tidak meminta kontrak baru karena saya tahu tubuh saya tidak sama seperti dulu. Saya seperti mobil tua, melambat, dan remnya tidak lagi berfungsi." Di San Siro, pada musim pertamanya bersama Inter Milan, Vidic tampil cukup solid, membukukan 28 laga dan 1 gol. Namun, usia dan cedera mulai menghantui. Di musim keduanya, ia menderita hernia dan akhirnya sepakat mengakhiri kontrak lebih awal pada Januari 2016. 1,5 musim di Italia cukup baginya untuk menyadari sudah saatnya menutup lembaran panjang karir yang luar biasa ini. Pada usia 34 tahun, Nemanja Vidic resmi gantung sepatu, usia yang relatif muda untuk ukuran seorang bek. Namun, ia merasa sudah menuntaskan semua perjuangan yang bisa ia berikan. Tidak ada penyesalan, tidak ada luka yang tersisa, hanya kebanggaan. Ada pemain yang bisa kita kagumi karena skillnya, ada pemain yang kita hormati karena dedikasinya. Tapi hanya ada sedikit yang benar-benar mewakili arti sejati dari sebuah perjuangan. Nemanja Vidic adalah salah satunya. Ketika pemain lain mundur, dia tetap maju. Ketika banyak yang hanya melihat bola, dia melihat kehormatan yang harus dipertahankan. Bukan hanya kemampuan yang membuatnya tak tergantikan, tapi tekad yang tak pernah pudar. Bukan hanya tubuh yang kuat, tapi mental baja yang menjadikannya gladiator sejati. Vidic mengajarkan kita satu hal, bahwa dalam dunia yang kadang mementingkan prestasi semata, ada satu hal yang lebih berharga daripada sekedar gelar, yaitu harga diri. Dan ketika namanya disebut, bukan hanya penghargaan yang kita ingat, tapi luka-luka yang dia relakan demi menjaga tim, demi menjaga nama besar Manchester United. Karena bagi Vidic, di setiap benturan ada cerita tentang perjuangan yang abadi, dan di setiap darah yang mengalir ada bukti bahwa dia adalah pembela sejati. Legenda ini tak akan pernah terlupakan selamanya. Terima kasih, Nemanja Vidic.